Perkenalkan, nama saya Utu Bayu Surya Pradipta, NIM 18180110006, semester 6, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, program studi kedokteran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan insisi drainase abses. Langkah pertama pada insisi drainase ini yaitu melakukan anamnesis terhadap pasien. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, saya Dr. Bayu dengan Bapak siapa? Bapak Gede, Kak. Bapak Gede, umurnya berapa Bapak? Umur 35 tahun, Kak. 35. Pekerjaan apa? Kerjaan sebagai petani Petani. Terus Bapak asalnya dari mana kalau boleh tahu? dari Kintamani, Kak. Dari Kintamani. Pak Gede, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Kita udah dari seminggu ini kayak ada bisul itu di paha saya, Kak. Ada bisul di paha. Iya. Bisulnya itu apakah keras atau seperti isi berisi cairan Bapak? Kayak isi cairan nanah gitu. Ya. Bapak apakah sudah pernah berobat karena sudah dari seminggu? Dalam seminggu belum pernah sih, Kak. Belum pernah. Iya. Jadi baru ini pertama. Iya, pertama. Sebelumnya Bapak pernah seperti ini? Seperti ini dulu nggak pernah sih, ini pertama kali. Ini pertama kali. Baik Bapak. Bapak apakah memiliki riwayat penyakit lain Bapak? Penyakit tidak ada sih, Kak. Di keluarga? Di keluarga nggak tahu sih, kayaknya nggak ada, Kak. Tidak ada. Terus Bapak apakah punya riwayat pengobatan sebelumnya? Nggak ada sih. Tidak ada. Baik Bapak. Mungkin di sini saya akan periksa terlebih dahulu bisulnya Bapak. Kemudian setelah saya periksa apakah jika diperlukan adanya insisi, apakah Bapak bersedia untuk melakukan insisi? Iya, Kak, bersedia. Bersedia Bapak ya. Sedikit saya jelaskan, untuk insisi itu akan saya lakukan sesuai dengan SOP Bapak ya. Terus untuk resikonya mungkin nanti akan rasa sedikit nyeri Bapak ya. Komplikasinya itu bisa terjadi infeksi Bapak ya. Gimana Bapak, apakah Bapak tetap bersedia untuk nanti saya lakukan insisi? Iya, bersedia, Kak. Baik, terima kasih Bapak. Jika Bapak sudah bersedia, Bapak bisa berbaring di bed Bapak ya, sambil saya menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya dalam insisi ini, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk alat dan bahannya di sini, yang pertama di sini saya mempersiapkan alat bedah minor set. Kemudian di sini ada spade. Di sini ada spade juga yang sudah saya isi dengan lidokain. Kemudian di sini ada larutan aseptik. Kemudian di sini ada kain dok steril, ada kasa steril. Kemudian ada di sini ada plaster. Kemudian di sini saya siapkan lidi yang sudah diisi kapas untuk melakukan swab yang kemudian digunakan untuk kultur. Kemudian ini saya siapkan juga septic gel itu untuk mencuci tangan. Kemudian di sini tempat untuk menaruh lidi yang nanti digunakan untuk swab. Kemudian di sini saya akan memasang blade scalpelnya terlebih dahulu. Untuk memasangnya di sini saya menggunakan bantuan dengan needle holder untuk memasangnya sampai berbunyi klik. Kemudian semua alat di sini sudah siap. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, yaitu mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Di sini saya akan melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan kemudian menggunakan handscoon.
Setelah menggunakan handscoon, tindakan selanjutnya yaitu membersihkan area abses dengan menggunakan kasa steril dan larutan aseptik. Untuk membersihkannya itu dengan cara melingkar itu dari dalam ke luar. Setelah dibersihkan, langkah selanjutnya yaitu kita tutupi area abses dengan menggunakan kain untuk steril yang sudah ada lubangnya seperti ini. Ini bertujuan untuk memperkecil area steril. Setelah tertutupi dengan kain untuk steril, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya sudah mempersiapkan spade yang berisi lidokain. Langsung saja kita melakukan anestesi di sekeliling abses. Untuk anestesi ini dilakukan dengan cara menyuntikkan, kemudian sambil ditarik. Baik, untuk anestesia ini sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu mengecek reaksi dari anestesi, apakah sudah bereaksi atau belum, dengan menggunakan pinset yang berujung lancip. Bapak, apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik, karena bapaknya sudah tidak terasa nyeri, itu berarti anestesi kita sudah bereaksi. Setelah melakukan anestesi, tindakan selanjutnya yaitu kita akan melakukan insisi. Nah, untuk insisi ini dilakukan dengan menusuk di sini dengan menggunakan blade yang sudah ditaruh di scalpelnya, dengan menusukkannya pertama di puncak abses. Kita tusuk, kemudian kita buat lebih panjang dan biarkan sampai cairannya semua keluar. Kita buka lagi. Setelah keluar, kita bantu dengan cara menekan-nekan di pinggiran abses sehingga seluruh cairan abses itu keluar. Kita bisa bersihkan dengan menggunakan kasa yang di pinggir-pinggirannya terlebih dahulu. Dan dibuang. Setelah cairannya keluar, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan swab dasar abses untuk dilakukan kultur selanjutnya. Kita masukkan lidinya yang digunakan swab sampai ke dasar dari abses. Kemudian setelah itu kita masukkan ke kontainernya, ke tempatnya untuk dilakukan kultur.
Setelah melakukan swab, langkah selanjutnya yaitu melakukan diseksi tumpul. Di sini menggunakan klem ujung lengkung. Ini untuk membuka seluruh kavitas dari abses. Nah, setelah melakukan diseksi tumpul, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan irigasi dengan menggunakan spade tanpa mandarin. Jadi di sini kita lepas terlebih dahulu jarumnya, kemudian kita isi cairan antiseptik, kemudian kita semprotkan di absesnya. Kita semprotkan lagi sampai keluar, sampai cairan absesnya itu bersih, dan yang keluar itu sudah cairan antiseptiknya, tandai itu berwarna bening. Seperti ini sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan kasa steril. Di sini bisa diisi antiseptik terlebih dahulu ataupun tanpa antiseptik. Tujuan dari memasukkan kasa ini yaitu untuk mencegah penutupan luka secara prematur. Di sini kasa dimasukkan ke dalam kavitas abses. Kita masukkan sampai terisi penuh. Nah, setelah dimasukkan, kita akan melakukan penutupan area absesnya menggunakan kasa kembali. Jadi ini dibiarin seperti ini, kemudian kita tutup kembali menggunakan kasa steril. Di sini untuk menahan kasanya menggunakan plester. Dan dirapikan. Baik, karena untuk absesnya sudah kita tutup dengan kasa, selanjutnya yaitu kita buka kain untuk sterilnya. Baik Bapak, untuk insisi dari benjolan Bapak, insisi dari bisul Bapak itu sudah saya lakukan Bapaknya. Selanjutnya Bapak lagi 3 hari bisa kontrol lagi ke sini Bapak ya, untuk saya lakukan evaluasi kembali terhadap bekas absesnya, terhadap kavitas dari absesnya, apakah sudah ada perbaikan atau belum Bapak ya. Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan kembali Bapak? Tidak. Baik Bapak, kalau tidak ada pertanyaan kembali, semoga Bapak
lekas sembuh Bapak ya. Dan jangan lupa lagi 3 hari Bapak bisa datang kembali ke sini untuk melakukan kontrol, kemudian saya akan evaluasi kembali Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Langkah terakhir yaitu setelah kita memberikan KIE kepada pasien dan membuat janji, maka kita membuka handscoon, kemudian melakukan cuci tangan kembali. Setelah cuci tangan, maka langkah-langkah untuk melakukan insisi drainase pada abses itu sudah selesai. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.